Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Lose Michael dan juga Lose Jerry. Mari bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lose akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau beri kesempatan kami boleh sekolah minggu online kembali. Tolonglah kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan tolonglah alat yang kami pakai supaya ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau yel-yel dulu. Biar semangat ya adik-adik. GKTP Tani Kids, Tuhan Yesusku baik. Doa, yes, firman, oke. Sekali lagi ya. GKTP Tani Kids, Tuhan Yesusku baik. Doa, yes, firman, oke. Mantap adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita ada di saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan telah memelihara kehidupan Lose dan adik-adik semua. Adik-adik, kasih Tuhan itu tak terukur, tidak bisa digambarkan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kita. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesus kita. Ya, adik-adik, kita mau nyanyi bersama-sama setinggi-tingginya langit. Semangat ya adik-adik. Boleh bangkit berdiri, kita gerak bersama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kasih Yesus sungguh luar biasa. Kasih Yesus memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Tidak cuma Lose dan adik-adik, tetapi juga mama, papa, kakek, nenek, semuanya. Itu Tuhan pelihara. Nah, oleh sebab itu, kita jangan gampang khawatir. Kita perlu ingat Tuhan. Kita coba lihat ya, di luar ada burung-burung di udara. Dia tidak bekerja, tetapi Tuhan beri makan. Bunga yang ada di taman, bagus nggak? Bagus, indah-indah. Itu siapa? Tuhan yang memelihara. Ayo adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang mau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan aku khawatir, oke? Jangan aku khawatir, burung di udara dia pelihara.
makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya adik-adik, janganlah kita mudah khawatir. Karena apa? Bapa di surga memelihara kehidupan kita, Lose dan adik-adik semua. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya, yang gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, siapkan diri kita bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya kalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Wah, adik-adik, gak berasa ya, sudah 1 tahun kita gak bertemu muka dengan muka ya. Kita hanya bisa bertemu lewat YouTube aja. Tapi adik-adik, kita tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh tetap beribadah setiap minggunya. Saya juga berharap adik-adik di saat suatu hari nanti kita boleh kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu, kalian semua udah tumbuh besar ya dan tetap semangat ikutin sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, tolonglah kami Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk bukan hanya mendengar, tapi boleh juga menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Adik-adik, Lause punya 1 buah klip. Kita lihat dulu ya klip ini sebelum kita dengerin firman Tuhan. Lucy was a brave girl and very strong too. But for some reason she felt scared of darkness. She always shared her room with her elder sister. One day, her sister told her that she was going on a tour with her friends. This news scared Lucy, as for the next 3 weeks she would have to sleep alone. Don't worry, you'll be fine. You'll have your little puppy by your side. One night, when her parents had to go out,
she was told to stay at home till the sitter came to take care of her. The weather had gone bad, and Lucy had to take care of her puppy, who was scared of the thunder. It grew dark outside, and the storm became louder. Suddenly, the lights went out, and Lucy panicked. Her puppy began to howl, and she thought that maybe somebody was outside. She wanted to go out and see, but she was too scared. Gradually, the storm became settled, and Lucy took a fresh breath of air. Suddenly, she heard someone banging at the door. She grabbed her puppy and ran into her room. She hid under the bed, crying in fear. Then she heard someone opening the door of her room. She was now completely frightened. It was the sitter. Lucy jumped out and hugged her. I was scared of dark and thought that you were a ghost. Why are you hiding over there? And why didn't you open the door when the lights went out? Oh, Lucy, there are no ghosts. It's all fiction, and it's just in your mind. Lucy was still scared, so the sitter took her downstairs and showed her that they were all alone. Lucy realized that there wasn't any ghost and felt embarrassed. Lucy, you are a brave girl and smart too. Don't let little things scare you. Of all things, darkness is nothing to be scared of. If you feel scared, light a candle, be logical, and just have some courage. And if you still feel scared, think of some jokes or funny moments and laugh out the fear. You're right. From now on, I'll recall this day and laugh whenever I'm scared. Lucy understood very well, and since that day, darkness did not scare her anymore. Adik-adik udah lihat tadi klipnya? Siapa di sini seperti anak itu, seperti si Lucy itu? Siapa yang punya ketakutan kalau gelap ya? Terus sendirian, terus dia berasa, aduh aku takut. Siapa di sini yang pernah rasa takut? Wah, saya yakin adik-adik ya, kita semua ya sebagai manusia pasti punya rasa takut. Ada yang takut seperti tadi si Lucy ya, takut gelap. Ada yang takut apa lagi? Ada yang takut mungkin takut sama serangga ya, sama kecoa, sama mungkin tikus ya, atau ada yang takut juga sama laba-laba, atau juga takut dengar suara petir. Kayak kalau mau hujan biasanya ada petir yang duar gitu ya, biasanya aduh takut gitu ya. Atau juga ada yang takut apa lagi ya, takut sama jarum suntik. Jadi kalau dibawa ke dokter, gak mau ke dokter. Kenapa? Karena takut disuntik ya, takut sakit ya, takut ya. Wah, begitu banyak macam rasa takut ya adik-adik. Ya, Lause juga punya rasa takut. Lause takutnya apa? Wah, Lause takut sama kalau ada kebakaran ya. Apalagi kalau kebakarannya deket-deket rumah tempat tinggal Lause. Jantung Lause ya rasanya berdebar kencang sekali. Duk. Apalagi kalau terus dengar bunyi suara pemadam kebakaran yang bunyinya sangat kencang. Ngeng. Rasanya Lause jantungnya makin berdebar-debar sangat kencang. Nah, adik-adik, sebagai manusia wajar kita punya rasa takut ya. Semua orang pasti punya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa adik-adik? Sebab Tuhan selalu ada bersama kita ya. Karena Tuhan ada bersama kita, kita nggak perlu lagi ya merasa takut. Di saat kita takut, kita ingat ada Tuhan bersama kita. Nah, hari ini Lause mau cerita ya tentang Tuhan Yesus mengalami ya semua hal yang justru ditakutkan oleh manusia. Apa itu adik-adik? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu ceritanya adalah Yesus ditangkap.
Sesudah Yesus ditangkap, Simon Petrus, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, seorang murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, menyangkal sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali Simon Petrus menyangkal. Waktu orang-orang mengetahui, wah itu kan yang suka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu bukannya murid Tuhan Yesus ya? Setiap kali orang berbicara gitu, Simon langsung menyangkal, enggak, bukan aku. Kenapa Simon menyangkal? Karena Simon sangat takut. Dia takut karena Tuhan Yesus ditangkap. Dia juga takut kalau orang-orang tahu dia murid Tuhan Yesus, dia juga bisa ditangkap. Itulah yang menyebabkan Simon menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, sesudah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa kepada wali negeri yang bernama Pilatus. Wali negeri itu kalau sekarang jabatannya kurang lebih seperti gubernur jenderal. Wah, namanya gubernur jenderal ya, berarti punya jabatan yang sangat tinggi ya, punya kedudukan yang bagus, terus punya kekuasaan yang tinggi juga. Waktu itu Tuhan Yesus dibawa menghadap kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, para ahli-ahli agama dan para tua-tua itu sudah memberikan tuduhan-tuduhan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah benar engkau adalah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu Pilatus bertanya ini, bertanya itu, bertanya macam-macam. Tapi tidak satu kata pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Pilatus ini sangat bingung ya adik-adik. Karena dia mendengar tuduhan-tuduhan yang sangat banyak dari para tua-tua dan para ahli agama itu. Sesudah bertanya kepada Yesus ini dan itu, Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun pada Tuhan Yesus. Sudah menjadi kebiasaan kalau setiap tahunnya, pada setiap hari raya, yaitu hari raya Paskah, seorang wali negeri bisa membebaskan seorang tahanan. Jadi siapa saja seorang wali negeri itu boleh membebaskan satu orang tahanan. Pada waktu itu adik-adik, di dalam tahanan itu ada satu orang penjahat. Namanya penjahat, pasti dia berbuat jahat ya. Nah, penjahat ini terkenal sangat-sangat jahat. Orang ini bernama Yesus Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang banyak, "Siapakah yang kalian mau aku bebaskan?" Lalu orang-orang itu berseru, "Bebaskan Yesus Barabas." Wah, adik-adik, sungguh mengherankan ya. Padahal Yesus Barabas itu terkenal dengan kejahatannya. Tapi orang-orang malah minta Yesus Barabas dibebaskan. Pilatus bertanya kembali, "Siapakah yang kalian inginkan aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut orang Kristus ini?" Kemudian orang-orang itu berseru lagi, "Bebaskan Yesus Barabas, bebaskan Yesus Barabas." Pilatus menjawab, "Tapi aku tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini." Pilatus tidak dapat menemukan satu kesalahan pun pada diri Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Dan Pilatus tahu kalau Tuhan Yesus tidak bersalah. Pilatus juga tahu
Kalau Yesus ditangkap karena orang-orang banyak itu iri, karena orang-orang banyak itu dengki kepada Tuhan Yesus. Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus, tapi dia tahu adik-adik, kayaknya dia nggak bisa bebasin Tuhan Yesus. Dia takut sama orang banyak itu. Dia takut orang-orang banyak itu, karena orang-orang baik itu menginginkan Yesus Barabas dibebaskan. Dia sangat-sangat takut. Karena sudah berpikir ini dan itu, Pilatus tidak dapat menemukan cara untuk membebaskan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus mengambil air, kemudian dia mencuci tangannya di hadapan orang banyak itu dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Orang-orang banyak itu berseru, adik, "Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami." Sesudah berkata demikian, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib. Sesudah dari tempat Pilatus, Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu itu menuju ke tempat pengadilan. Di sana, jubah Yesus dilepaskan. Kemudian Yesus dikenakan jubah berwarna ungu. Yesus diejek-ejek. Yesus diolok-olok. Dan bukan itu saja adik-adik, serdadu-serdadu itu bahkan meludahi Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga membuat sebuah mahkota yang terbuat dari duri. Mahkota terbuat dari duri. Adik-adik tahu kan, biasanya kalau mahkota itu terbuat dari apa? Dari emas, ya. Mahkota yang bagus terbuat dari emas dan perhiasan. Tapi ini adik-adik, mahkota itu terbuat dari duri. Kalau tangan kita tertusuk duri aja, ya, ketusuk nggak sengaja, rasanya sakit sekali, dan tangan kita pasti berdarah. Bayangkan adik-adik, ini mahkota duri. Mahkota duri itu dikenakan kepada kepala Yesus. Betapa sakitnya, betapa menakutkannya. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tetap diam, walaupun orang-orang itu menginginkan Yesus disalib. Adik-adik, Tuhan Yesus yang yang adalah anak Allah, rela menjadi manusia. Rela untuk menerima semua hukuman, semua hal yang menyakitkan, semua hal yang sangat menakutkan bagi manusia, ditangkap, bahkan disalib. Semua yang gak pernah bisa kita bayangkan. Tetapi Tuhan Yesus rela menerimanya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian merasa takut, ingat bahwa ada Yesus yang selalu ada buat kalian. Yesus yang selalu peduli. Yesus yang tahu semua ketakutan kalian. Yesus tahu apa yang kalian alami, yang kalian rasakan. Dan Tuhan Yesus yang sanggup menolong kalian. Yang kalian lakukan hanya perlu satu. Percaya kepada Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya satu. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik,
gak perlu takut lagi. Karena selalu ada Yesus bersama kita. Oke, untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6 berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Mazmur 54 ayat 6. "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Nah, adik-adik, seperti ayat ini, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan adalah penolong kita yang menopang kita senantiasa. Kita yel-yel dulu ya adik-adik ya. Tuhan baik, doa yes, firman oke. Oke adik-adik, kita mau masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga selalu ada buat kami. Buanglah semua ketakutan kami Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Kami berdoa hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalin ayatnya ya. Sekolah minggu kita sampai di sini. Bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkatin. Bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Biarlah firman Tuhan menolong kita supaya kita diingatkan kembali bahwa Bapa di surga memelihara kehidupan kita semua adik-adik untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita nyanyi adik-adik, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, tolonglah kami semua Tuhan, khususnya adik-adik. Biarlah Tuhan yang menolong dalam belajarnya, walaupun belajar di rumah, beri semangat, beri ketekunan, dan juga tolonglah orang tua yang mengarahkan adik-adik. Biarlah orang tua beri kesabaran, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk melewati semuanya ini. Tuhan, kami tetap berdoa berserah penuh kepadamu supaya Tuhan menolong bangsa kami terbebas dari COVID-19 ini. Biarlah campur tangan Tuhan sendiri dan kehendak Tuhan sendiri yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan diri kami, dan kami serahkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita yel-yel dulu ya. BKT Petani Kids, Tuhan Yesusku baik,
doa yes, firman oke. Sekali lagi ya, GKT Bethany Kids, Tuhan Yesusku baik, doa yes, firman oke. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.